kebetulan di tahun ini satu tim mahasiswa ibu itu Iya. lolos program PKM. Jadi Mm-mm. namanya Teki Shop. Teki Shop ini adalah sabun laundry. Sabun Cuman laundry. perbedaan kami dengan program-program atau produk-produk yang lain Iya. itu sabun laundrynya itu pakai ekstrak rumput teki. Rumput teki. Iya. Rumput teki itu rumput yang seperti apa nih, Rumput-rumput Bu? yang mungkin kita anggap sebagai ilalang gitu. Ilalang yang tidak berguna, tetapi ternyata dia punya antibakteri di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unilak Podcast bersama saya Anna Fimuja. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pengembangan karir dan kewirausahaan yang ada di Universitas Lancang Kuning atau Unilak. Nah, di depan saya sudah bersama dengan saya yaitu Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan atau kita singkat dengan P2K2 yaitu Ibu Arini SEMAK AKCA CGAA. Mohon maaf Ibu ya, kepanjangan panjang kali ininya gelarnya. Bu Arini mungkin boleh menyapa dulu nih sobat-sobat Unilak kita. Halo semuanya, mahasiswa Unilak dan seluruh yang ada di Unilak. Selamat pagi. Oke. Jadi Bu Arini ini adalah kepala baru dari P2K2 di Unilak. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang program-program untuk kewirausahaan bagi mahasiswa Unilak. Nah, mungkin teman-teman sama saya sendiri juga belum paham nih, Bu. Apa sih P2K2? Mungkin boleh dijelaskan, Bu. Ya, P2K2 itu kan Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Jadi tugas lembaga atau unit ini bagaimana mahasiswa itu bisa mengembangkan karir dia juga, bisa mengembangkan soft skill dia khususnya di bidang kewirausahaan seperti itu. Jadi kami memberikan program seperti memberikan pelatihan, pengetahuan untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Oke, mungkin boleh dijelasin lagi nih Bu, program-programnya sama pelatihan-pelatihan apa yang kita berikan ke mahasiswa nih. Jadi ada beberapa program yang dibuat oleh P2K2, yaitu salah satunya itu PKM. PKM itu program kreativitas mahasiswa, ada 8 bidang, khususnya salah satunya di bidang kewirausahaan. Kemudian ada yang namanya P2MW. Program pengembangan wirausaha mahasiswa seperti itu. Jadi kemudian ada yang namanya MSIB. MSIB ini seperti magang mahasiswa bersertifikat. Dan ada yang namanya Bangkenta BUMN. Jadi mahasiswa ini bisa berkontribusi dan bisa magang di BUMN seperti itu. Kemudian banyak lagi seperti tracer study seperti itu, pengguna alumni seperti itu. Oke, Bu. Dan EA khususnya. EA itu Entrepreneurship World. Jadi program ini diadakan oleh L2 wilayah Dikti. Oh, dari Dirjen ya Bu ya? Iya. Oke, mungkin kalau boleh dijelaskan nih Bu, siapa aja sih yang bisa ikutan nih dari program P2K2? Apakah harus mendaftar atau dari P2K2 sendiri yang mencari mahasiswanya Bu? Ini sebenarnya programnya sudah berjalan cukup lama dan ini terbuka untuk semua mahasiswa. Terbuka untuk semua mahasiswa. Semua mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa yang ingin bergabung mereka bisa mendaftar ya. Kalau untuk program PKM dan P2MW ini mereka memiliki dosen pendamping seperti itu. Oke, mungkin boleh kita jelaskan satu-satu dulu nih Bu. PKM program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa ini programnya seperti apa nih? Ya, salah satunya tadi kan kewirausahaan. Jadi mahasiswa itu membuat suatu produk dan produknya itu sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh orang lain. Berarti produk baru ya Bu ya? Produk baru yang unik dan tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Nah, kebetulan di tahun ini satu tim mahasiswa ibu itu lolos program PKM. Jadi namanya Teki Shop. Teki Shop ini adalah sabun laundry. Cuman perbedaan kami dengan program-program atau produk-produk yang lain itu sabun laundrynya itu pakai ekstrak rumput teki. Rumput teki. Rumput teki itu rumput yang seperti apa nih, Bu? Rumput yang mungkin kita anggap sebagai ilalang gitu. Ilalang
yang tidak berguna, tetapi ternyata dia punya antibakteri di sana. Nah, jadi itu diekstrak di dalam sabun laundry itu. Nah, itulah perbedaannya dari sabun-sabun laundry yang lainnya, seperti itu. Kalau P2MW ini seperti wirausaha mahasiswa pada umumnya. Jadi dia tidak spesifik sekali seperti PKM yang harus produknya itu produk baru seperti itu. Kalau P2MW ini produk-produk mahasiswa yang tetapi memiliki nilai keunikan sendiri. Jadi di tahun ini kebetulan mahasiswa tim ibu itu lolos 3 tim untuk program P2MW. P2MW. Iya, namanya Rio Tente Collection. Rio Tente Collection ini seperti kemeja all size yang bisa digunakan oleh semua umur, baik itu yang muda sampai pun yang tua. Tetapi kami memasukkan unsur kain batik Melayu di situ. Batik Melayu. Jadi kami membawa batik Melayu. Nah, itu ciri khas dari kami seperti itu. Kemudian ada namanya Kencana Frame. Kencana Frame. Ya. Kencana Frame ini adalah souvenir, tapi untuk Kencana Frame sebenarnya itu adalah wirausaha mahasiswa juga yang sudah berjalan. Jadi itu bisnis berjalan sebenarnya. Cuman kami modifikasi sedemikian rupa sehingga dia punya nilai dari Melayunya. Jadi kami membawa mengumpulkan limbah-limbah songket. Limbah-limbah songket kami buat dalam bentuk tanja. Jadi di dalam frame itu ada tanja seperti itu. Terus kenapa kami beri nama Kencana Frame? Karena frame ini bisa di custom dan bisa kita tambah dengan emas seperti itu. Makanya kami beri nama Kencana Frame. Kencana Frame. Satu lagi itu tim ibu namanya Esabu Asli PKU. Jadi Esabu Asli PKU. Asli PKU. Ya, jadi kalau Esabu Asli PKU ini sebenarnya adalah sari tebu. Sari tebu. Sari tebu. Jadi kalau misalnya orang memikirkan sabu gitu kan, tapi sebenarnya sabu itu adalah sari tebu. Oke, bukan sabu-sabu ya, Bu. Bukan sabu-sabu yang pada umumnya seperti itu. Sabu yang positif. Iya, sabu yang positif. Jadi kami buat toppingnya bermacam-macam rasa seperti itu. Itu dari awalnya hanya 4 outlet. Semenjak lolos pendanaan P2MW itu sudah sampai mencapai 10 outlet sekarang. 10 outlet. Ya, dan itu sebenarnya usaha mahasiswa dari prodi akuntansi. Itu. Luar biasa sampai 10. Iya, 10 outlet. Sekarang, Bu, ya. Dan 3 tim P2MW ini nanti dipertandingkan yang namanya KMI Expo. KMI Expo. Iya, kayak anugerahnya seperti itu. Namanya KMI Expo. Itu kapan itu, Bu? Itu nanti kegiatannya di tanggal 23 sampai tanggal 25 Oktober tahun ini di Kendari. Di Kendari, Sulawesi itu, Bu, ya? Sulawesi. Jadi nanti semua tim saya itu akan berangkat ke Kendari. Tetapi di Unila itu kemarin yang lolos P2MW ada 5 tim. 5 tim. Banyak juga, Bu, ya? 5 tim. Jadi 5 tim ini nanti juga lolos di KMI Expo. KMI Expo itu yang di mana nih, Bu? Yang di Kendari. Yang di Kendari. Jadi nanti mereka akan berkumpul dengan seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan kelompok mahasiswa seperti itu. Seluruh Indonesia. Oke, luar biasa. Mungkin dari kalau mau mendapatkan program ini, Bu, mau ikutan program ini, mahasiswa gimana caranya? Apakah mereka mengajukan proposal dulu atau gimana nih, Bu? Awalnya mereka harus mengajukan proposal dulu ke P2K2. Seperti itu. Tapi kan juga ada dosen pembimbingnya seperti itu juga. Okay. Jadi mereka harus berkolaborasi juga dengan dosen pembimbingnya seperti itu. Jadi tetap kreativitas itu dari mahasiswa dulu ya, Bu, baru kita bantu gimana caranya bisa naik. Iya, gitu, seperti itu. Kalau mungkin boleh diceritakan nih, Bu, gimana sih kita membimbing mahasiswa ini sampai bisa punya 10 outlet dan sampai bisa ke ajang-ajang yang bergengsi se-Indonesia ini, Bu? Jadi sebenarnya seluruh mahasiswa khususnya di Unila ini mereka punya potensi. Iya, benar. Jadi kalau menurut saya potensi itu harus digali seperti itu. Saya menemukan anak-anak yang betul-betul berprestasi dan sebenarnya mereka
adalah berlian-berlian yang tidak terlihat dan harus diasah terus seperti itu. Iya, benar. Jadi dengan adanya program ini mereka terasah. Dan itu harus kita bimbing gitu. Bimbing itu jadi untuk kita bisa sampai ke KMI Expo itu prosesnya panjang. Kita harus teliti gitu. Kita harus memiliki ketelitian, terus konsisten seperti itu. Dan kita harus percaya diri dengan kemampuan kita gitu. Terus jadi kenapa mereka bisa lolos sampai ke tahap ini? Prosesnya itu cukup panjang kalau menurut saya. Dari 7 proposal yang saya masukkan ke Dikti itu lolos 6 proposal. 6, jadi cuma 1 yang nggak lolos. Luar biasa nih Bu. Lolos. Hampir 100%. Iya. Dan itu kami lakukan di bulan puasa. Jadi kami membuat proposal itu 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu di bulan puasa dan mereka mau untuk membuat proposal itu. Jadi cara saya ketika saya membuat proposal itu, karena ini bulan puasa, jadi kan itu mereka sholat tarawih jam 9 selesainya. Dari mulai jam 9 malam sampai jam 2 pagi itu saya Google Meet kan. Luar biasa. Saya Google Meet kan proposal yang mereka buat. Itu saya baca per kata. Saya baca per kata sampai titik komanya, sampai bahasanya saya perbaiki seperti itu. Untuk mereka bisa lolos sampai ke pendanaan seperti itu. Jadi tidak hanya PKM, P2MW, EA, itu kan ada tim ibu juga yang lolos. Kemudian ada yang namanya PPK Ormawa. PPK Ormawa ini seperti apa nih Bu? PPK Ormawa ini sebenarnya itu dari unit PKMPM. PKMPM. Ya, PKM. Jadi di mungkin bawah. PKMPM ini jelaskan ya, apa lebih itu? ke seperti Merdeka Belajar gitu seperti Merdeka itu Belajar. ya. Seperti itu. Jadi PPK Ormawa ini itu program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Penguatan dan kapasitas. Kebetulan yang lulus ini adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. HMJ Manajemen, tetapi untuk timnya itu terdiri dari 3 prodi. Prodi Akuntansi, Manajemen, dan Prodi Arsitektur. Dan program ini kami juga membantu UMKM yang ada di Kelurahan Sialamunggus. Jadi semua tim saya khususnya itu memang tidak jauh di bidang kewirausahaan seperti itu. Mereka bisa belajar mulai bagaimana caranya mereka membuat produk yang menarik, bagaimana mereka membuat logo dan packaging yang menarik, bagaimana mereka membranding produknya, bagaimana mereka bisa berjualan di marketplace, sampai perizinan, sampai penyusunan laporan keuangan. Dan mereka pun juga membuat produk dia, mereka punya alat transaksi yang berupa kris itu, untuk memudah mereka dalam bertransaksi. Berarti cukup banyak yang dipelajari ya selama jadi di sebenarnya ini, kalau misalnya program ini sangat membantu sekali di bidang soft skill mereka. Soft skill. Jadi ini program-program ini tidak hanya membantu mereka untuk setelah tamat dari sebagai mahasiswa. Jadi produk-produk mereka itu bisa mereka lanjutkan setelah mereka menjadi mahasiswa. Berarti bisnisnya berkelanjutan. Berkelanjutan. Ya, Bu, ya? Mereka kan sudah diberi modal dari diktinya seperti itu. Nah, kemudian sepertinya pemerintah sekarang itu sudah memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berwirausaha. Jadi mahasiswa itu tidak hanya sebagai pencari kerja saja, tetapi dia bisa membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Dan banyak kok mahasiswa-mahasiswa yang sukses, wirausaha sukses. Oke, jadi cukup banyak juga yang dipelajari dari P2K2 ini untuk mahasiswanya. Mungkin untuk mahasiswa sendiri Bu, keuntungan apa nih yang didapat ketika mereka dibimbing sama P2K2? Ya, mungkin kan tadi dimulai dari ikutan program-program pemerintah, kemudian bisa ikut ajang-ajang bergengsi, kemudian apalagi nih kira-kira didapatkan yang bisa didapatkan mahasiswa kita? Jadi setiap kami khususnya mahasiswa yang lolos di program PKM, P2MW dan yang lainnya, itu kami fasilitasi juga, kami datangkan mentor juga, kami datangkan narasumber juga,
yang memang membantu program mereka. Salah satunya mungkin pengetahuan di bidang legalitas. Kami datangkan memang orang yang memang berkontribusi atau langsung terjun di bidang legalitas seperti itu. Khususnya P2MW itu. P2MW itu di samping saya sebagai dosen pembimbing, mereka juga didatangkan mentor eksternalnya. Mentor eksternal. Jadi dari mana nih, Bu? Ada namanya Kak Sheila, dan salah satunya lagi Pak Indra. Pak Indra itu dosen kita juga, dosen Unila, Pak Indra. Jadi mereka juga dimentorin sama Pak Indra dan Kak Sheila seperti itu. Jadi nggak hanya saya saja. Berarti mentornya ada banyak. Ada banyak. Jadi untuk lolos itu butuh proses gitu. Kalau sebenarnya apa sih, Bu, output atau luaran yang kita harapkan dari mahasiswa yang join sama program P2K2 ini? Outputnya mereka bisa bekerja, tidak hanya mencari pekerjaan saja, mereka bisa berusaha. Dengan adanya mereka mengikuti program-program ini, mereka bisa tahu alurnya kan, bagaimana mereka bisa menghasilkan produk yang menarik. Mereka udah ngerti gimana caranya membranding produknya seperti itu. Sampai bagaimana mereka menyusun laporan keuangannya. Jadi mereka ini diajarin untuk jadi bos ya, Bu ya? Iya. Jadi bos sekaligus bisa menghandle semua karyawannya nanti. Iya. Oke, mantap. Kalau tentang yang dari Ibu ceritain tadi tuh yang termasuk dalam program Dikti itu apa aja nih? Kalau program Dikti itu banyak sebenarnya. Nah, salah satunya kalau di P2K2 itu yang Ibu bilang tadi, ada PKM, P2MW, MSIB, Magenta, BUMN, seperti itu salah satunya. Berarti udah termasuk semuanya ya tadi? Semuanya, jadi di situ untuk meningkatkan soft skill mereka juga gitu kan. Kalau misalnya mereka ikut Magenta BUMN, mereka bisa magang di BUMN gitu seperti itu. Kan itu membantu mereka juga kan setelah mereka tamat sebagai mahasiswa. Oke, Bu mungkin boleh cerita juga nih, Bu. Ibu kan selain sebagai kepala juga sebagai pendamping nih, Bu. Apa sih tantangan besar menurut Ibu sebagai pendamping yang mendampingi mahasiswa untuk menjalankan wirausahanya? Tantangan saya sebenarnya tidak terlalu kali sih, cuman ya mahasiswa ini kan mereka berbeda-beda. Jadi saya punya 6 tim. 6 tim saya itu terdiri dari 34 mahasiswa. 34 mahasiswa dari berbagai jurusan dari ya, Bu? berbagai prodi. Ada prodi akuntansi, ada prodi manajemen, ada prodi arsitektur, ada prodi sastra Indonesia. Yang namanya mahasiswa tentu cara berpikirnya berbeda-beda. Cuma saya selalu mengingatkan mereka, kita ini tim. Jadi saya tidak hanya sebagai dosen pembimbing, tapi saya sebagai teman bagi mereka. Jadi saya tidak membatasi diri sebagai, oh saya dosen. Tapi saya teman mereka. Jadi dengan adanya seperti itu, saya selalu memotivasi mereka, akhirnya mereka mau. Jadi kita ini tim. Apapun yang terjadi kita ini tim. Walaupun mereka itu berbeda bidang yang lolos, tapi kita karena tim kita harus membantu temannya yang lain. Saling membantu. Memang berproses supaya mereka mau bekerja sama, mau satu pikiran seperti itu. Awalnya saya merasa jauh nih kalau misalnya bisa lolos. Iya. Tapi dengan mereka yang menguatkan saya, dengan kepercayaan diri mereka, jadi akhirnya saya semangat. Mereka selalu bilang gini, kita lolos. Jadi pada saat saya ragu dengan kemampuan saya juga, gitu, sebagai dosen pembimbing, mereka selalu bilang kita lolos. Jadi saling menguatkan. Iya, saling menguatkan. Jadi ketika mereka bilang seperti itu, saya pun ya udah kita harus bersama-sama nih, harus semangat sampai akhir. Kita loloskan ini sampai akhir seperti itu. Makanya mereka itu pun mau dia untuk meluangkan waktunya, meluangkan mereka tidak tidur-tidur. Ada yang malahan dalam pembuatan proposal itu 2 hari mereka nggak tidur-tidur. 2 hari mereka tidak tidur-tidur kayak gitu. Luar biasa. Kayak gitu. Karena selalu saya bilang kita satu tim. Walaupun kita 34 mahasiswa yang harus saya bimbing, tapi kita satu tim. Seperti itu. Jadi ketika mereka membuat laporan kemajuan, walaupun misalnya ini laporan kemajuan PKM, ada beberapa dari PPK Ormawa ataupun P2MW yang membantu gitu. Saling membantu. Saling membantu. Ya, itu.
gimana caranya saya mengatakan ke mereka kita ini tim, bukan sebagai mahasiswa ataupun dosen. Jadi menjadikan mereka tuh solid itu. Iya. Jadi mereka tuh harus dikumpulkan. Jadi diubah mindsetnya, kita ini tim, kita harus berjuang, kita harus bisa lolos gitu. Mengumpulkan banyak kepala menjadi satu, itu kan sebuah tantangan tersendiri ya Bu ya. Oke, mungkin ada kesulitannya nggak sih Bu di antara mereka menyatukan mereka itu bagi Ibu sendiri itu? Mungkin karena mereka berbeda-beda dari jurusan yang berbeda, dari prodi yang berbeda, apakah itu menjadi sesuatu yang agak sulit nih bagi Ibu sendiri? Kalau saya sebenarnya membawakan ya karena mereka masih muda, jadi belajar bagaimana membaca karakter mereka. Yang namanya aja mahasiswa, kadang-kadang ya ada tiba-tiba malasnya atau tidaknya seperti itu. Ya saya selalu memotivasi aja sih sebenarnya sama mereka itu. Oke, mungkin ada strategi khusus nggak sih Bu bagi Ibu sendiri sama dari P2K2 ini untuk mengembangkan kewirausahaan dari mahasiswa? Ya itulah mungkin program yang kami buat seperti itu. Kami memberikan wadah, ini ada program nih. Semua mahasiswa bisa untuk ikut program ini. Dan juga untuk PKM, P2MW, PPK Ormawa, dan yang lainnya, MSIB, itu kan bisa dikonversi. Jadi mereka pun semangat untuk mengikuti program ini. Dikonversi ke mata kuliah itu seperti apa nih Bu? Minimal 10 SKS, maksimal 20 SKS dari kegiatan yang mereka lakukan. Berarti keuntungannya nih mungkin ada yang nggak paham nih Bu. Ya, memudahkan mereka juga. Ada juga yang misalnya mereka sebagai ketua, mereka mungkin hanya langsung skripsinya dibebas tugaskan seperti itu gitu. Jadi mahasiswa pun bersemangat kan untuk ikut program ini. Jadi bisa bebas skripsi, ada caranya alternatif lain nih Bu. Ada, tapi itu butuh ada juga ibaratnya ada timnya juga, tim konversi, tidak sembarangan anak ini bisa lolos skripsi atau tidak seperti itu. Dan menurut saya sih mereka pantas itu. Karena mereka itu setiap tim mereka punya job masing-masing. Jadi di setiap tim saya itu ada yang memang fokus untuk pembuatan proposalnya, ada yang memang dia lebih fokus kepada packaging dan produknya, ada yang memang untuk membranding produknya. Jadi pakai lengkap semuanya. Jadi mereka nggak ada yang nggak bekerja seperti itu. Semuanya ada. Semuanya. Apalagi kayak PPK Ormawa. PPK Ormawa itu luaran kami itu salah satunya artikel. Artikel itu seperti apa? Artikel itu seperti jurnal. Jadi proker kami itu ada 7, mulai dari logo packaging, bagaimana marketplace-nya, bagaimana branding produknya, risk-nya, kemudian fotografi seperti itu. Kemudian risk dan yang terakhir itu penyusunan laporan keuangan. Setiap proker itu kami jurnalkan. Berarti itu dalam bentuk penelitian ya Bu ya? Dalam bentuk jurnal pengabdian kepada masyarakat. Teki Shop itu khususnya sudah ada jurnalnya, sudah terbit. Kemudian kami juga buat buku soft skill mahasiswa. Banyak produknya ya Bu? Banyak. Jadi untuk kita lolos ke tingkat nasional itu butuh proses dan butuh kerja keras. Jadi terlihat memang mungkin wah itu hanya produk saya, tidak. Mereka itu memang punya tugasnya masing-masing. Dari perjalanan ini saya tahu, oh ini anak ini hebat di sini nih. Nah, jadi dia dikasih ini aja nih jobnya. Jadi setiap mahasiswa itu punya kemampuan masing-masing. Walaupun misalnya prodinya itu akuntansi, manajemen, tapi mereka mungkin hebat di bagian brandingnya seperti itu. Bu, mungkin yang 6 orang tadi nih, 6 tim tadi, yang ketika mereka lolos nanti apa sih yang bakal mereka dapatkan nih Bu? Salah satu ilmunya, di bidang kewirausahaan kan, soft skillnya mereka sudah bisa cara membentuk suatu produk itu seperti apa, memilih produk itu seperti apa. Sebelum mereka membuat produk itu kan mereka survei dulu nih, iya, benar. Survei ke masyarakat, bagaimana minat masyarakat, seperti apa, terus dari kisaran umur berapa dan keberapanya mereka suka produk ini, seperti itu. Mereka survei dulu. Setelah itu barulah mereka buat produk, mereka buat proposal. Terus mereka harus juga bagaimana caranya
mengemas, bagaimana caranya supaya ini produk ini dikenal ke masyarakat. Di situ juga mereka belajar bagaimana caranya mempromosikan produknya, bernegosiasi khususnya sampai produk itu dikenal. Sampai produk dikenal. Itu berapa lama nih P2K2 tuh membimbing mereka nih biar bisa sampai ke seperti sekarang ini? Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Ya, dari bulan April itu mulai pembukaan kegiatannya, itu PKM, P2MW, kemudian EA, kemudian PPK Ormawa, MSIB gitu. Jadi sekitar lebih kurang 6 bulan. 6 bulan kita bimbing terus Bu ya? Sampai ini kan udah KMI Expo sudah ada pengumumannya. Dan itu tentu jadi sesuatu yang membanggakan Unilak juga ya Bu ya? ya? EA itu udah kemarin udah lolos kan, kegiatannya itu di Jambi Entrepreneurship Award, itu EA ke-8, mereka sudah sampai ke sana juga. Itu dari ribuan proposal, diambil 50 proposal terbaik, salah satunya Unilak lolos 2 proposal. Oke siap, berarti buat mahasiswa Unilak nih yang males skripsian tapi punya jiwa bisnis bisa nih mengajukan proposal ya Bu ya ke P2K2. Nah mungkin biar semangat nih buat mahasiswa baru kita mungkin yang pengen mengembangkan jiwa-jiwa bisnisnya, program kita ke depan nih seperti apa nih? Sekarang kan udah jalan nih Bu, nanti pas pembukaannya kapan atau apa lagi? Biasanya PKM, P2MW dan program-program yang lain itu di awal tahun. Biasanya di bulan-bulan Februari itu udah ada pengumumannya. Jadi kami sudah buat program supaya tidak keteteran di awal tahun kami mau buat program, proposal itu kami terima di tahun ini. Di tahun ini. Jadi mulai dibina itu di tahun ini. Proposal itu ada jangka waktu. Iya. Karena kan untuk kita meloloskan ke Dikti itu juga kan kami mendatangkan mentor juga dari luar. Nanti mereka bisa melihat mana yang harus direvisi, mana yang enggak. Intinya sih ikutin sesuai dengan buku panduan. Buku panduan masing-masing dari program itu dan konsisten. Itu kapan nih Bu? Kapan nih kita kira-kira mulai dibuka lagi? Kalau untuk Unilaknya rencananya sih di bulan November. Desember. Menerima beberapa proposal bebas dari prodi manapun, mahasiswa manapun. Nah, tapi harus ada dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing itu siapa nih Bu yang kira-kira bisanya? Kalau dosen pembimbing itu bebas. Yang penting ada gitu. Yang itu kan syaratnya harus ada dosen pembimbing, ada mahasiswa. Jadi dosen pembimbing pun, dosen manapun yang ada di Unilak itu bebas untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi bukan hanya dosen-dosen tertentu saja. Itu mahasiswa minimal berapa nih dalam satu tim Bu? Tergantung, kalau misalnya PKM itu maksimal 5. Maksimal 5. Tapi dia punya syarat-syarat tertentu sih kalau misalnya PKM itu. Kalau P2MW itu 5 juga. Kemudian kalau EA itu 3 atau 4. Oke. Jadi dia tuh harus dibaca betul-betul. Karena setiap buku panduan itu punya syaratnya masing-masing. Apakah mahasiswa ini di semester berapa dia bisa ikut sertakan dalam program. Ada batas semesternya. Ada batasnya. Jadi kita memang betul-betul harus baca buku panduan yang mereka minta itu dari. Oke, siap. Jadi untuk mahasiswa Unilak silahkan dipersiapkan karena sebentar lagi kita akan buka lagi program untuk PKM. Nah, nanti mungkin bisa tanya-tanyanya ke bidang P2K2. Oke Bu, mungkin ada pesan-pesan nggak sih Bu yang Ibu ingin sampaikan untuk mahasiswa Unilak terkait kewirausahaan? Pesan-pesan saya, jangan takut, jangan malu, karena ide brilian yang kalian miliki itu bisa mengantarkan kalian menjadi wirausaha yang sukses dan tangguh. Oke, siap. Wirausaha yang sukses dan tangguh. Jadi kuliah tuh nggak sekedar cari teori ya, kita juga bisa cari duit. Cari duit dengan ikutan banyak program-program kewirausahaan yang ditawarkan oleh Universitas Lancang Kuning. Bu, mungkin ajakan Ibu biar mahasiswa nih turut aktif nih ikut program-program dari P2K2. Apapun itu, kalau kalian punya ide, ikut aja. Kalian wujudkan mimpi kalian di
P2K2 gitu. Dalam program PKM, P2MW ataupun MSIB, ada Magenta BUMN, ada juga EA Entrepreneurship Award. Nah, itu biasanya sih skala L2 Dikti, tapi sejak Unila mengadakan EA ke-6 itu udah mulai secara nasional. Jadi semua mahasiswa itu tidak hanya di wilayah L2 Dikti saja, tapi bisa mendaftar di seluruh Indonesia. Jadi kesempatan ini jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Diambil, kemudian ikut serta. Karena di sini kalian juga memperbanyak relasi, di sana juga kalian bisa ketemu dengan dosen-dosen terbaik juga di seluruh Indonesia. Kemudian teman-teman yang terbaik juga di seluruh Indonesia. Bisa jadi nanti kalian berkolaborasi. Ya. Bayangkan kalian disamakan dengan universitas-universitas yang terbaik di seluruh Indonesia. Kalian digabungkan di satu tempat seperti itu. Sangat membanggakan ya, Bu. Sangat membanggakan. Apalagi kalau misalnya bisa lolos gitu kan, jadi misalnya produk terbaik atau seperti apa gitu. Bayangkan gimana bangganya kita membawa bendera Unilak seperti itu. Unilak loh. Riau punya. Iya, Unilak. Riau punya nih gitu. Kampus kuning terbaik gitu kan. Kalau misalnya mahasiswa saya selalu bilang kami tim kontingen kampus berbaju kuning seperti itu. Jadi mereka kita bangga ya. Gitu, bangga. Jadi saya selalu bilang gitu. Bayangkan kita berada di semua universitas terbaik di seluruh Indonesia. Kalian ada salah satunya di situ. Udah luar biasa. Luar biasa. Jadi kita harus bersemangat. Jadi kita bisa memperbanyak relasi juga di situ, bisa menambah ilmu kita di situ. Oke, mungkin kira-kira ada yang pengen Ibu sampaikan lagi nggak, Bu, yang kira-kira belum sempat saya tanyakan? Kalau saya sih kita selalu harus bersemangat, karena kita juga punya kemampuan masing-masing. Jangan bersedih bahwa kita itu sebagai mahasiswa Unila, kita juga punya potensi yang sama dengan mereka. Jadi jangan takut, kita harus tetap bersemangat dan selalu berkarya. Oke, siap Bu Arini. Jadi buat sobat-sobat Unilak nih, persiapkan proposalnya, persiapkan ide-ide kreatif kalian untuk nanti diajukan ke P2K2. Siapa tahu nih bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan seperti yang sudah pernah teman-teman lainnya dapatkan. Oke, terima kasih Ibu Arini sudah datang di podcast kita kali ini. Nah, nanti untuk informasi yang lebih lanjut, informasi tentang Unilak bisa dilihat di Instagram kita, yaitu di @infounilak.official. TikTok kita ada @infounilak. Kemudian jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita Universitas Lancang Kuning. Nah, demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa kita di podcast-podcast selanjutnya. Ayo kuliah di Unilak, kampusnya orang sukses.